Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi operasi pada matriks. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share dulu di Bukelara Production. Langsung saja, untuk materi hari ini di operasi pada matriks yang akan kita pelajari yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Syarat kedua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila matriks tersebut memiliki ukuran yang sama, atau dengan kata lain, kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh penjumlahan pada matriks. Misal ada matriks A 1, 2, 3, 6 dan matriks B 2, 4, 3, 6. Ketika dijumlahkan, maka nanti 1 di pojok kiri atas dan 2 di pojok kiri atas di matriks B, yang tadi 1 di matriks A, itu seletak. Artinya elemen-elemen yang seletak itulah yang kita jumlahkan. Nah, di sini 1 ditambah 2 hasilnya 3, maka nanti tetap naruhnya di sebelah kiri atas 3-nya. Kemudian selanjutnya 2 ditambah 4, ini 6, pojok kanan atas, hasilnya 6 pun di matriks hasil penjumlahan di sebelah kanan atas. 3 pojok kiri bawah ditambah 3 pojok kiri bawah dari matriks B, masing-masing matriks tadi ya, A dan B, hasilnya 6, hasil penjumlahan juga di pojok kiri bawah. Dan selanjutnya di sini 6 tambah 6 hasilnya 12, pojok kanan bawah. Nah, itu hasil penjumlahan dari matriks. Ordonya sama, jadi matriks A ordo 2 kali 2, matriks B ordo 2 kali 2. Hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut juga memiliki ordo 2 kali 2. Selanjutnya untuk pengurangan matriks. Contoh, ada matriks A ordo 2 kali 2, matriks B juga ordo 2 kali 2. Kita kurangkan, hasilnya pun nanti juga ordo 2 kali 2. Sama dengan penjumlahan, elemen-elemen yang seletak yang kita kurangkan. Jadi di sini 1 dengan 2 sama-sama di kiri atas. Hasilnya negatif 1. Hasilnya juga, hasil pengurangannya juga di pojok kiri atas. Kemudian 2 dikurang 4, negatif 2. 3 dikurang 3, 0. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Hasilnya juga merupakan matriks berordo 2 dikali 2. Selanjutnya perkalian matriks. Di sini perkalian matriks ada 2, yaitu skalar terhadap matriks dan yang selanjutnya matriks dengan matriks. Untuk skalar terhadap matriks di sini kita misalkan skalarnya itu lambda. Kemudian jika lambda suatu skalar dari A, maka lambda A diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A, semua elemen, berarti kan semua elemen-elemen yang ada di matriks A tersebut dengan lambda. Ini contohnya seperti ini. Ada matriks A 4, 3, 7, 3, 0, negatif 1, maka 3A. 3 itu maksudnya 3 itu skalarnya, jadi 3 dikali A. Elemen-elemennya tadi 4, 3, 7, 3, 0, negatif 1, jadi 4 nanti dikali 3 hasilnya 12. 3 dikali 3, 9, 7 dikali 3, 21. Yang bawah juga sama. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 0, 0. 3 dikali min 1, min 3. Itu yang pertama, contoh. Yang bawahnya ini skalarnya setengah. Jadi setengah dikali A. Jadi setengah dikali 4, 2. Setengah dikali 3, 3 per 2. Setengah dikali 7, 7 per 2. Setengah dikali 3 per 2. Pojok kiri bawah ya. 3 per 2. Setengah dikali 0 yang tengah bawah. Hasilnya 0. Setengah dikali negatif 1. Hasilnya negatif setengah. Hukum pada penjumlahan dan perkalian skalar. Misal matriks A, B, C, matriks berukuran sama dan lambda skalar, maka 1 A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A, di mana di sini A, B itu adalah matriks. Ini hukum komutatif. Selanjutnya yang kedua, dalam kurung A ditambah B kemudian ditambahkan dengan C itu akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, ini hukum asosiatif. Selanjutnya yang ketiga ada lambda dikalikan dalam kurung A ditambah B akan sama dengan lambda kali A ditambah lambda kali B, ini hukum distributif.
Yang keempat, selalu ada matriks D, sedemikian sehingga A ditambah D sama dengan B. Yang ketiga, perkalian matrik dengan matrik. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom pertama matriks A sama dengan jumlah baris matrik kedua, atau di sini dimisalkan matriks B. Misal A matriks berordo M kali N dan B berordo N kali P, C A kali B, ini matriks C A kali B, maka matriks C memiliki ordo M kali P. Artinya jumlah baris pada matriks A dan jumlah kolom pada matriks B. Ini ordonya, jadi ordonya berubah jadi M kali P. M ini jumlah baris pada matriks A, P itu jumlah kolom pada matriks B. Contoh soal. Matriks A dikali matriks B. Lihat di situ. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 0. Hasilnya 9. Nah, nanti hasilnya 9 ini kita taruh di atas. Selanjutnya 0 dikali 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 0. Hasilnya 16. Selanjutnya 1 dikali negatif 4 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Hasilnya 3. Selanjutnya 0 kali min 4 ditambah 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 1. Hasilnya 13. Selanjutnya 1 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 2. Hasilnya 8. Selanjutnya 0 kali 0 ditambah 4 kali 1 ditambah 5 kali 2. Hasilnya 14. Itu hasil perkalian matriks A dikali matriks B, di mana hasil kalinya berordo 2 kali 3. 2 diperoleh dari jumlah baris di matriks A dan 3 diperoleh dari jumlah kolom di matriks B. Hukum pada perkalian matriks. Jika A, B, C adalah matriks-matriks yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka A dikalikan dengan dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. A dikali dalam kurung B C sama dengan dalam kurung AB dikalikan C. Perkalian matriks tidak komutatif, jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Tetapi ada beberapa matriks saja yang berlaku. Ini hanya ada beberapa. Bila A, B dikali AC, belum tentu B itu sama dengan C. Nah, bila A, B sama dengan 0, matriks 0, maka kemungkinannya 1, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. 2, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang ketiga, A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan 0. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita tentang operasi pada matrik. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jikalau ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.